Halo Bapak Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Aura Veronica, biasa dipanggil Aura, dengan NIM 189114080 dari program studi psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti program KKN Mandiri angkatan ke-63 kelas 1. Nama program KKN Mandiri saya yaitu budidaya sayur sawi dan selada dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Bapak Ibu dan teman-teman bisa melihat contohnya di depan saya ini. Ini merupakan program KKN yang saya lakukan bersama dengan masyarakat sasaran saya. Masyarakat sasaran saya yaitu ibu-ibu yang berada di sekitar komplek perumahan saya. Adapun lokasi KKN yang saya jalani yaitu di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perumahan Damai Langgeng, RT 001, RW 007, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kota Pekanbaru, Riau. Adapun program KKN yang saya jalani yaitu yang pertama, pelatihan budidaya sayur sawi dan selada di pekarangan rumah dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Kedua, cara-cara untuk melakukan perawatan sayur sawi dan selada. Dua program kerja ini saya lakukan bersama dengan masyarakat sasaran saya. Akan tetapi, saya dan masyarakat sasaran saya melakukan pertemuan sebanyak 3 kali. Pada pertemuan yang terakhir, bahasan yang kami bahas bersama-sama yaitu mereview kembali pembahasan kami dari awal hingga pertemuan yang kedua. Maka dari itu, pembahasan pada pertemuan ketiga kami yaitu dari proses penanaman hingga masa panen sayur sawi dan selada. Baik, berikut adalah gambar-gambaran dari program KKN yang telah saya lakukan baik bersama dengan ibu-ibu ataupun saya sendiri secara individual dalam melakukan perawatan, dalam melakukan proses pemupukan. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman menyaksikan video ini. Kegiatan pertama merupakan kegiatan di mana saya melakukan program kerja KKN saya yang pertama. Program kerja KKN saya yang pertama yaitu pelatihan budidaya sayur sawi dan selada di pekarangan rumah dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Berikut ini adalah daftar hadir peserta di mana kami melakukan kegiatan pada hari Kamis 6 Januari 2022 pada pukul 9 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum memulai kegiatan, saya mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang harus dipatuhi bersama yaitu tetap menggunakan masker selama kegiatan berlangsung, menjaga jarak satu sama lain, dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer baik sebelum maupun sesudah kegiatan berlangsung. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah botol bekas ukuran 1,5 liter, cutter, tanah, benih, pupuk organik atau kompos, NPK 1 kg, ember bekas ukuran 18 liter untuk melarutkan pupuk. Sebelum masuk pada inti pembahasan, saya mempersilahkan masyarakat untuk mengisi daftar hadir peserta terlebih dahulu. Setelah itu, saya membagikan brosur yang telah saya buat kepada masyarakat sebagai bahan materi untuk pembahasan kegiatan tersebut.
Pada sesi akhir pembahasan materi, saya mempersilahkan dan membuka sesi tanya jawab apabila masyarakat ingin bertanya terkait materi yang sudah dibahas sebelumnya. Pakai itu dipanasin. Satu. Oh, enggak maksudnya gini, ini lubang itu tutup. Oh, enggak. Kecil apa begini sedikit aja. Cuman jangan dibikin ke. Setelah proses penanaman telah selesai, saya dan beberapa masyarakat melakukan proses penyiraman yang pertama terhadap benih sayur sawi dan selada yang baru saja kami tanam. Kemudian, saya mengajak masyarakat untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kegiatan kedua merupakan kegiatan program KKN saya yang kedua yang saya lakukan bersama masyarakat. Kegiatan tersebut mengenai cara-cara perawatan sayur sawi dan selada. Berikut ini merupakan daftar hadir peserta di mana kegiatan yang saya lakukan bersama masyarakat dilakukan pada hari Kamis 13 Januari 2022 pada pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ember bekas sebesar 18 liter, pupuk NPK 1 kg, sendok makan, dan kayu untuk melarutkan pupuk cair. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat pupuk cair. Pertama, kita mengisi air pada ember bekas. Kemudian kita mengaduknya secara merata. Kita bisa mengaduknya kira-kira 2 hingga 3 menit. Atau jika kita merasa butiran NPK sudah benar-benar larut, kita sudah bisa berhenti untuk mengaduknya. Jangan lupa untuk menutup wadah ember agar proses dari pupuk cair dapat tetap terjaga dan tidak terkontaminasi dengan lingkungan sekitar. Setelah 1 minggu proses penanaman telah berlalu, saat ini saya ingin mempraktikkan cara untuk menyiram dan mengeburkan media tanam sayur sawi dan selada. Jadi nggak usah terlalu banyak banget gitu airnya gitu. Pada kesempatan kali ini, saya meminta masyarakat untuk secara berkelompok dan bergantian untuk melihat secara langsung bagaimana cara melakukan penyiraman dan penjemuran media tanam sayur sawi dan selada. Saya juga menjelaskan beberapa hal terkait lembabnya suhu dari media tanam,
misalnya pengaruh tanaman udah 3 minggu, 4 cahaya minggu, matahari gitu kan, dan udah curah hujan besar begitu. yang mengenai Jadi media juga tanam. daun sama batangnya Hal juga tersebut udah kokoh, tentunya udah kuat. Jadi menjadi boleh sih pertimbangan sebenarnya ditaruh di tempat yang ketika lebih terbuka gitu. kita Jadi, ya, meletakkan perawatan airnya juga media tentunya tanam kita lebih banyak. di area atau lokasi yang terbuka. Disiram. Pada akhir sesi kegiatan, saya juga membuka sesi tanya jawab apabila terdapat masyarakat yang belum memahami atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait pembahasan yang dilakukan pada pertemuan kedua ini. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan kami yang kedua. Kegiatan ketiga merupakan kegiatan yang saya lakukan secara individual. Seperti biasanya, saya secara rutin melakukan proses penyiraman, melakukan observasi pada sayuran, dan menggemburkan media tanam sayur sawi dan selada. Adapun beberapa kegiatan yang saya lakukan yaitu memasang paranet sebagai upaya untuk melindungi sayur sawi dan selada dari curah hujan secara langsung dan sinar matahari. Kemudian saya melakukan pemotongan wadah botol bekas yang akan saya gunakan untuk meletakkan susu kental manis pada wadah tersebut agar menghindari adanya semut hingga pada media tanam. Kemudian saya meletakkan wadah yang telah diisi susu kental manis ke beberapa sisi sekitar media tanam diletakkan. Sebagai upaya lainnya, saya menggosokkan kapur ajaib kepada bagian besi dari media tanam tersebut diletakkan. Saya menambahkan tanah pada masing-masing media tanam agar pertumbuhan dari sayuran lebih kokoh dan semakin subur. Oleh karena itu, media tanam yang saya rasa tanahnya sudah mulai sedikit atau menurun akibat disiram terus-menerus, maka perlu kita upayakan dengan menambahkan tanah yang baru. Berikut ini merupakan kegiatan yang saya lakukan sehari-harinya, yaitu melakukan penyiraman dengan menggunakan air cucian beras, melihat kondisi tanaman atau melakukan observasi, serta menggemburkan media tanam. Kegiatan keempat merupakan kegiatan terakhir dari kegiatan KKN Mandiri. Kegiatan yang saya lakukan bersama masyarakat yaitu mengenai proses penanaman hingga masa panen sayur sawi dan selada. Sebelum memulai kegiatan, saya mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang harus dipatuhi bersama yaitu tetap menggunakan masker selama kegiatan berlangsung, menjaga jarak satu sama lain, dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer baik sebelum maupun sesudah kegiatan berlangsung. Berikut ini merupakan daftar hadir peserta kegiatan yang kami lakukan pada hari Kamis 27 Januari 2022 pada pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Saya membagikan brosur kepada masing-masing masyarakat agar dapat mempergunakan brosur tersebut untuk kegiatan yang akan berlangsung. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu besi untuk menaruh media tanam, alat untuk penggunting tanaman.
Berikut ini saya mencoba untuk mempraktekkan di depan masyarakat bagaimana cara memanen sayur sawi dan selada. Apabila melihat proses penanaman yang dilakukan pada tanggal 6 Januari 2022, sebenarnya saat ini sayur sawi dan selada belum cukup umur untuk dilakukan pemanenan. Hanya saya mencontohkan bagaimana cara untuk memanen kepada masyarakat sasaran. Umur yang cukup untuk melakukan pemanenan dari tanggal awal kita berkegiatan yaitu sekitar 2 minggu lagi. Oleh karena itu, sayur sawi dan selada sekitar usia 2 minggu lagi sudah dapat dipanen dan dikonsumsi. Berikut ini adalah dokumentasi akhir dari kegiatan kami. Selanjutnya saya melakukan kegiatan seperti biasanya secara rutin untuk melakukan penyiraman, penggemburan, dan observasi media tanam. Saya juga secara rutin menambahkan susu kental manis sebagai upaya untuk mengusir semut yang hinggap pada media tanam. Saya membuat link evaluasi kegiatan dengan beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh masyarakat sebagai bahan evaluasi dari program KKN Mandiri yang telah saya lakukan. Berikut ini adalah respon dari masyarakat sasaran saya. Baik, terima kasih untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman yang telah menonton dan menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Saya berharap supaya Bapak, Ibu, serta teman-teman bisa mencobanya di rumah masing-masing, tentunya dengan membudidayakan sayur-sayuran di pekarangan rumah, khususnya yang tadi sudah saya sampaikan adalah budidaya sayur sawi dan selada. Semoga dengan adanya masa pandemi saat ini, Bapak, Ibu, serta teman-teman dapat hidup sehat dengan mengkonsumsi sayur-sayuran yang bisa ditanam di pekarangan rumah masing-masing. Salam sehat. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di